Saudara, hingga saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih tinggi. Tingginya kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus dibarengi tingginya angka kematian akibat COVID-19 sehingga membuat terjadi penumpukan jenazah pasien COVID-19 di ruang pemulasaran. Kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Tim Satgas COVID-19 Jawa Tengah per 3 Juni 2021, total kasus COVID-19 di Kudus berjumlah 1.398 kasus. Hal ini membuat Kabupaten Kudus menempati posisi pertama di Jawa Tengah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah, penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus sejauh ini masih ditangani oleh pihak rumah sakit yang ada di Kudus. Selain itu, Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit yang ada di Semarang untuk menangani pasien COVID-19 di Kudus. Kasus Kudus itu memang terjadi peningkatan sejak berakhirnya peniadaan mudik ya. Jadi tanggal 18 Mei itu terjadi peningkatan. Nah, sampai puncaknya itu tanggal 28 Mei kemarin. Nah, setelah 28 Mei itu terjadi kelihatan menurun. Ya, moga-moga menurun terus ya. Tingginya kasus corona di Kudus juga membuat meningkatnya angka kematian akibat COVID-19. Puncaknya terjadi pada awal bulan Juni dengan jumlah 32 jenazah yang harus dimakamkan dalam waktu sehari. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 juga memicu antrean pemakaman jenazah pasien COVID-19 di ruang pemulasaran jenazah. Selain itu, minimnya petugas pemakaman membuat proses pemakaman pasien COVID-19 ikut terkendala. Kita minta sebenarnya kepada satgas-satgas di desa supaya nanti bisa membuat dan membentuk tim pemakaman di desa, satgas pemakaman di desa, sehingga jenazah seperti ini kan tidak sampai terluntar-luntar sampai berjam-jam. Paling tidak setelah kita pulasara 2 atau 3 jam kita bisa kirimkan, karena tim desa siap membantu tim sekatel untuk memakamkan seperti itu. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, hingga saat ini angka kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus mencapai 632 pasien. 30% diantaranya meninggal pasca Lebaran. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini kasus corona di Kudus, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin. Iwan, selamat petang. Iwan, bisa dijelaskan kemarin terjadi penumpukan jenazah di rumah sakit atau di ruang pemulasaran. Apa sebenarnya menjadi penyebab kenapa akhirnya bisa terjadi penumpukan jenazah COVID-19 ini? Ya, selamat sore Jihan dan saudara. Memang sejak kemarin ini ada beberapa persoalan di samping tingginya angka kasus COVID-19, ini juga diimbangi dengan tingginya angka kematian yang menyebabkan pasien atau jenazah pasien COVID-19 ini menumpuk di ruang pemulasaran jenazah. Hal ini disebabkan karena banyaknya antrian ini keterbatasan dari tim pemakaman. Jadi setelah jenazah ini di pemulasaran, itu jenazah ini akan menunggu antrian untuk segera dimakamkan. Nah, kemarin dari BPBD ini mempunyai tim yang namanya Sekateling, ini 20 personil untuk memakamkan jenazah COVID-19. Dari jumlah tersebut, ini ternyata membuat antrian jenazah yang menumpuk tadi tidak bisa kemudian langsung dimakamkan saat itu juga. Untuk mengantisipasi hal ini, dari Polres Kudus sejak kemarin sore langsung menerjunkan tim pemakaman yang mereka juga sudah latih dan mereka sudah persiapkan sebelumnya untuk membackup tim dari BPBD. Sehingga total ada 35 personil yang membantu untuk memakamkan jenazah yang sudah selesai di pemulasaran dan siap dimakamkan. Selain itu, pagi tadi juga dari Polda Jawa Tengah, ini dari tim Jobkes Polda Jateng, ini juga menerjunkan kurang lebih 22 personil untuk membantu melakukan proses pemulasaran maupun pemakaman jenazah COVID-19. Sehingga saat ini untuk antrian atau tumpukan jenazah di ruang pemulasaran ini sudah tidak terjadi lagi. Seperti itu, Jihan.
Ya Iwan, jadi memang keterbatasan para personel yang membuat penumpukan jenazah pasien COVID-19 ini kemarin terjadi penumpukan gitu ya. Lalu untuk tempat pemakamannya sendiri, apakah memang sudah cukup dan saat ini berapa banyak tempat pemakaman umum khusus COVID-19 dan berapa kapasitasnya di Kudus? Kalau untuk pemakaman umum, kebetulan di Kabupaten Kudus ini tidak ada pemakaman khusus untuk pasien COVID-19. Jadi seluruh jenazah yang terkonfirmasi positif COVID ini akan dimakamkan di masing-masing desa. Dan setiap desa ini sudah memiliki pemakaman umum, jadi dimakamkan di pemakaman umum. Maka dari itu untuk pelaksanaannya ini biasanya aja membutuhkan tim khusus yang dilengkapi dengan APD. Nah, persoalan kemarin adalah karena keterbatasan tenaga, kemudian ini diharapkan nanti di desa, Satgas desa ini bisa membantu adanya tim pemakaman yang di situ di backup oleh masing-masing desa, sehingga waktu pemakaman di desa ini jenazah bisa langsung dimakamkan tanpa menunggu harus menunggu tim yang dari BPBD. Jadi seperti itu, Sian. Baik Iwan, lalu bagaimana dengan kondisi kemarin antrian pasien juga terjadi di IGD rumah sakit. Nah, apakah sampai saat ini masih terjadi antrian atau memang sudah terselesaikan masalah tersebut? Bagaimana update terkininya? Ya. Setelah adanya evaluasi dari Kepala BNPB yang mengunjungi beberapa rumah sakit di Kabupaten Kudus kemarin, sejak tadi pagi dari pantauan saya ini sudah tidak lagi adanya penumpukan, namun masih ada antrian tapi tidak sampai berjam-jam, karena dari beberapa rumah sakit rujukan ini sudah mulai menambah kapasitas ruangan, baik itu ruangan IGD maupun ruangan untuk pasien yang non-konfirm dan terkonfirm. Jadi dengan adanya upaya ini, antrian atau penumpukan di depan IGD ini sudah sedikit berkurang. Seperti itu, Zian. Jadi sudah mulai terselesaikan ya masalah peningkatan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.